Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Cek TKP. Polres Sukabumi mengungkap kasus sindikat jual beli dan penggunaan identitas data kependudukan untuk aktivasi kartu perdana. Tindakan ini dilakukan pelaku dengan tujuan mencapai target pemakaian kartu salah satu perdana. Polres Sukabumi menggelar konferensi pers mengungkap skandal jual beli dan penyalahgunaan nomor induk pendudukan dan nomor kartu keluarga milik orang lain yang dilakukan tanpa izin untuk registrasi atau aktivasi kartu perdana salah satu provider. Konferensi pers dipimpin langsung oleh Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede, didampingi oleh Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Ali Jupri dan Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu AA Saiful Rohman. Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede menjelaskan praktek tindak pidana ini melibatkan 5 orang tersangka. Bergerak dari undercover buy dan barang bukti awal ini dilakukan upaya penegakan hukum. Dari TKP pertama, counter HP yang berada di seputaran Pelabuhan Ratu, didapatkan tersangka L, usia 39 tahun, warga Kecamatan Matraman, Provinsi DKI Jakarta. Kemudian berkembang bahwa L adalah bekerja dengan tersangka D, dari counter tersebut, lalu dikembangkan ke tersangka D yang merupakan warga Kelurahan Gunung Parang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, yang mana tersangka L tadi adalah selaku operator yang melakukan registrasi dan aktivasi kartu perdana salah satu provider menggunakan NIK dan NKK milik orang lain yang dia dapatkan database-nya. Pengembangan dari tersangka L dan tersangka D ini, kita mendapatkan tersangka MS. Tersangka MS ini adalah pegawai dari salah satu provider SIM card di wilayah Kabupaten Sukabumi. MS adalah warga Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi. Jabatannya adalah sebagai brand manager dari salah satu provider. Modus operandi para tersangka melibatkan penggunaan seperangkat komputer dan modem yang terpasang flash disk berisi data NIK dan NKK. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan mencapai target pemakaian kartu perdana. Tindakan para tersangka melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Para tersangka dihadapkan pada ancaman hukuman penjara sesuai dengan pasal 94 dan pasal 67 ayat 1 dan 3 Undang-Undang yang berlaku. Kepolisian Sukabumi berkomitmen untuk memberantas tindakan kriminal yang merugikan masyarakat dan mengajak masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melindungi data pribadi mereka. Tim Humas Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau mengungkap 2 kasus tindak pidana ilegal akses akun nasabah yang dilakukan pada salah satu bank di Kota Batam. 2 kasus tindak pidana ilegal akses akun nasabah ini dilakukan 4 orang oknum karyawan bank. Pengungkapan kasus tindak pidana ilegal akses ini disampaikan saat konferensi pers oleh Direskrimsus Polda Kepulauan Riau Kombes Pol Nasriyadi, didampingi oleh Wadir Krimsus Polda Kepulauan Riau, Kasubdit 5 Cyber Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau, Kasubdit 2 Eksus Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau, dan Kasubit Penmasbit Humas Polda Kepulauan Riau. Konferensi pers ini bertempat di Mapolda Kepulauan Riau pada Kamis 9 November. Berdasarkan kronologis kejadian, 3 orang oknum karyawan salah satu bank di Kota Batam melakukan perubahan data nasabah berupa alamat email dan nomor telepon nasabah. Setelah berhasil, mereka melakukan perubahan data nasabah dan melakukan sejumlah transaksi pergeseran dana. Atas kejadian tersebut, pihak bank mengalami kerugian sebesar Rp12.179.717 Adapun barang bukti yang berhasil disita diantaranya 1 unit PC, 1 unit flash disk, dan 4 unit handphone. Selanjutnya, tindak pidana yang sama juga terjadi di salah satu bank di Kota Batam pada bulan Juni 2023. Dilakukan oleh seorang karyawan bank berinisial MMT yang melakukan pembuatan akun email pribadi seolah-olah email tersebut milik nasabah. Kemudian dibuatkan akun internet banking milik nasabah tanpa persetujuan nasabah. Adapun perbuatan tersebut sudah dilakukan oleh tersangka sejak tahun 2021 hingga 2023.
Di Reskrimsus Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Nasriyadi menegaskan dan menghimbau kepada masyarakat ataupun para nasabah bank yang berada di Kepulauan Riau untuk mendownload aplikasi M-Banking atau SMS Banking agar dapat memantau dan menerima pemberitahuan ketika terjadi transaksi ilegal di rekening masing-masing. Selain itu juga tidak mudah terpengaruh oleh tawaran yang dapat merugikan diri sendiri. Tim Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Personel Polres Sukabumi Polda Jawa Barat menangkap puluhan pelaku pungutan liar yang beraksi di kawasan wisata Pantai Cisolok dan Cikmas di Sukabumi. Polisi menerima informasi tentang aksi pungutan liar ini dari laporan masyarakat. Subnit Resmob dan Subnit Jatanras Unit Pidum Satreskrim Polres Sukabumi yang dipimpin oleh Ibda Sapri langsung turun ke lapangan dengan menyisir lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat terjadinya praktek pungli di kawasan wisata. Dan hasilnya, sebanyak 26 terduga pelaku pungli berhasil diamankan polisi serta dibawa ke Mapolres Sukabumi guna diperiksa lebih lanjut. Modus para pelaku adalah menawarkan untuk memarkirkan kendaraan para wisatawan. Ada juga juru parkir yang memungut uang untuk masuk ke tempat wisata yang tidak sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Sukabumi. Dengan adanya penertiban praktek pungli dan para juru parkir, para pelaku ekonomi dan juga wisatawan akan merasa lebih tenang, nyaman, dan aman saat berkegiatan dan berkunjung ke Sukabumi. Tim Humas Polres Sukabumi Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Cek TKP akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.